Pada awal Desember 2025, hujan lebat turun tanpa henti selama lebih dari 6 jam di kota Padang. Awan gelap menggantung di langit sejak sore, dan sebelum malam tiba, debit air di beberapa sungai mulai meningkat. Di Kecamatan Kuranji dan Lubuk Kilangan, air sungai yang biasanya tenang perlahan meluap, membanjiri jalan-jalan rumah, warga, dan lahan pertanian. Setelah banjir melanda wilayah Padang, banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan dan akses makanan, dan hanya mengharapkan bantuan sembako dari pemerintah dan masyarakat mulai berdatangan. Meski sederhana, bantuan ini menjadi penopang utama bagi orang yang terdampak banjir untuk bertahan hidup. Dengan sembako yang terbatas itu, mereka mengatur makanan agar cukup untuk beberapa hari, membagi porsi secara adil untuk anak-anak yang membutuhkan energi lebih. Setiap kali makanan berhasil dimasak, meskipun sederhana, mereka merasa sedikit lebih tenang karena tidak perlu lagi khawatir tentang rasa lapar. Mereka saling menukar bahan makanan, berbagai garam, atau meminjamkan panci untuk memasak. Solidaritas tumbuh dengan spontan di tengah kesulitan. Meski keadaan belum sepenuhnya pulih, bantuan sembako menjadi harapan pertama yang menegakkan kembali semangat para korban bencana. Di tengah ketidakpastian, makanan sederhana itu menjadi tanda bahwa mereka tidak sendirian dan masih banyak tangan yang peduli untuk membantu mereka bangkit. Dan setelah itu, tim BPDB Kota Padang tiba dengan perahu karet. Mereka mengevakuasi warga yang terjebak banjir di rumahnya, terutama lansia dan ibu hamil. Pemerintah juga membuka posko utama di kantor lurah dan menyediakan logistik seperti selimut, makanan siap saji, susu bayi, serta obat-obatan. Meskipun respon pemerintah cukup cepat, tetap ada beberapa wilayah yang terlambat mendapat bantuan karena akses jalan tertutup longsor kecil di pinggir tebing. Namun secara umum, koordinasi antara BPBD, relawan PMI, dan masyarakat berjalan cukup baik. Keesokan harinya, Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan instruksi darurat terkait penanganan banjir yang mencakup mobilitas alat berat untuk membersihkan sungai dan drainase, pendataan kerusakan rumah warga, bantuan sosial tunai dan logistik, program pembersihan area terdampak dan pemulihan cepat, instruksi kepada camat atau lurah untuk memperbarui peta rawan bencana. Kebijakan ini membuat proses pemulihan berlangsung lebih cepat. Warga mulai kembali membersihkan rumah mereka pada hari ketiga setelah banjir mereda. Kita bekerja untuk rakyat, kita berbakti untuk rakyat, kita akan mengelola, menjaga kekayaan negara supaya bisa membantu rakyat. Untuk itu, marilah kita saling membantu, marilah kita bersatu, sama-sama menghadapi masa susah, dan sama-sama nanti menyongsong masa lebih baik.